Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Miss Nini akan membahas terkait beberapa latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Silahkan nanti teman-teman bisa mengkoreksi. Jika ada yang masih keliru, bisa diperbaiki di bukunya masing-masing. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini hanya ada beberapa soal yang akan Miss Nini bahas, jadi tidak semua. Miss Nini akan membahas soal-soal yang mungkin perlu ada penjelasan di situ ya. Nah, di sini untuk yang nomor 1 terlebih dahulu, kalian diminta untuk mencari hasil dari akar 5 dikuadratkan ditambah negatif 5 pangkat 2. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan, kita ingat dulu ya bahwa A pangkat 2 itu artinya adalah perkalian berulang A sebanyak 2 kali ya. Jadi contohnya misalkan 5 kuadrat berarti 5 kali 5, kemudian 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10. Nah, seperti dari yang soal tadi, nah di sini kan ada akar 5 dikuadratkan dan negatif 5 dikuadratkan. Kita cari dulu masing-masing nilainya ya. Jadi untuk akar 5 dikuadratkan berarti artinya akar 5 kali akar 5 sama-sama punya akar ya di sini ya. Maka kita kerjakan saja yang di dalam akar. 5 kali 5 berarti akar 25. Berapa akar 25? Hasilnya adalah 5. Kemudian untuk negatif 5 pangkat 2 itu artinya negatif 5 kali negatif 5. Ingat, negatif kali negatif itu hasilnya positif. 5 kali 5 sama dengan 25, maka hasilnya adalah positif 25. Jadi akar 5 kuadrat ditambah negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 ditambah 25, hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah D. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut saja untuk yang nomor 7. Sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 800 meter. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan, diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Jarak mendatar dalam pendaratan tersebut adalah, nah kalau teman-teman itu menjumpai soal cerita seperti ini, maka kita akan lebih mudah ketika mengilustrasikannya dalam gambar. Nah, di situ ada pesawat ya teman-teman ya, dan berada pada ketinggian 800 meter. Nah, ketinggiannya dari sini. Misalkan di sini itu adalah permukaan tanah ya, maka jaraknya 800 meter. Kemudian untuk menurunkan pesawat ke permukaan landasan, nah, itu diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Nah, dalam hal ini kita ubah dulu ya supaya sama-sama satuannya itu sama-sama dengan meter. Di sini kan masih 1,7 km. Kita ingat dulu seperti ini kucing hitam dalam mobil. Desi cantik mondar-mandir ya. Untuk setiap kali turun dikalikan 10, kalau naik dibagi 10. Nah, karena di sini kilometer ke meter itu turun 3 kali ya, maka nolnya dikali dengan 1000 berarti 1,7 km kita ubah menjadi 1700 meter. Sekarang perhatikan di sini ternyata dari ilustrasi itu membentuk segitiga siku-siku ya, karena kan di sini jarak dari ketinggian dengan permukaan tanah itu membentuk sudut siku-siku, maka di sini akan berlaku teorema Pythagoras. Maka di sini untuk mencari jarak mendatar karena dia bukan sisi miring, maka kita kurangi hingga akar dari 1700 kuadrat dikurangi 800 kuadrat ya, karena ini adalah sisi miringnya kan. Nah, di sini kita kurangkan dengan 800. Nah, hasilnya adalah 1700 kuadrat itu 2.890.000 dan 800 kuadrat itu adalah 640.000. Nah, kita cari akar dari 2.225.000. Nah, di sini kita lihat angka yang bukan 0 ya teman-teman ya. 225 akar dari 225 itu ada 15, kemudian di sini nolnya kita ambil 2 saja, maka hasilnya 1500 meter. Nah, kita jadikan ke kilometer karena pilihannya dalam kilometer. Berarti kita bagi dengan 1000, hasilnya adalah 1,5 karena dia mundur sebanyak 3
kali, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 8. Nah, di sini juga sebuah persegi panjang berukuran 21 cm dan panjang diagonalnya 35 cm. Lebar persegi panjang tersebut adalah, nah, sama seperti tadi kita gambar terlebih dahulu ya. Persegi panjang, kalian bisa memberikan nama dengan A, B, C, D atau P, Q, R, S, bebas ya. Kemudian kita lengkapi dengan ukurannya di sini. Panjangnya adalah 21 cm. Kemudian panjang diagonalnya itu 35 cm. Kalau teman-teman tidak tahu mana itu diagonal, diagonal itu adalah yang ini ya, atau BD juga bisa. Ini mesti memilih AC ya. Sebagai diagonal itu panjangnya 35 cm. Kita akan mencari lebarnya di sini. Nah, sekarang coba perhatikan ya teman-teman ya, kita lebar ini kita simbolkan dengan L. Nah, lihat saja segitiga ABC. Ternyata membentuk segitiga siku. Maka di sini akan berlaku teorema Pythagoras untuk mencari lebarnya. Nah, karena di sini bukan sisi miring, maka kita kurangi. Kita kurangi dari sisi miringnya tadi 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Kita kerjakan. Kalau 35 kuadrat itu 1225, kemudian 21 kuadrat itu adalah 441. Hasilnya adalah 784. Nah, untuk mencari lebarnya saja itu adalah kita akar pangkat 2 dari 784. Teman-teman bisa menggunakan cara cepat dulu yang sudah sampaikan ya. Kita ambil dua angka ya dari belakang, kemudian kita kerjakan, hasilnya adalah 25 cm. Jadi nanti silahkan bisa dibuka lagi cara untuk mencari akar pangkat. Hasilnya adalah B 28 cm. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut saja nomor 9. Nah, perhatikan gambar persegi panjang PQRS berikut. Pada persegi panjang PQRS di atas, panjang PR itu 20 cm, besar sudut HPR sama dengan 30 derajat, luas persegi panjang PQRS adalah berapa? Nah, di sini kita bisa melengkapi dulu ya, jadi nanti kalau ada soal apapun itu, misal ada gambar, kita lengkapi dengan ukurannya masing-masing sesuai yang diketahui. PR di sini itu adalah 20 cm. Nah, kita tulis di sini. Nah, kita bisa melengkapi untuk sudut PRQ karena di sini 90, di sini 30 derajat, maka di sini otomatis 60 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas persegi panjang PQRS. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah PQ dan lebarnya adalah QR gitu ya. Nah, teman-teman, karena di sini kita belum tahu ya panjangnya berapa, lebarnya berapa, maka kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu ada sudut 90 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan hanya diketahui satu sisinya saja ya, maka kita bisa menggunakan perbandingan sisi pada sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Kemarin kita bisa lihat aja ya, PQR depannya 30 derajat itu perbandingannya adalah 1. Kemudian depannya siku-siku itu di sini sisi miring itu 2, dan depannya 60 derajat itu adalah akar 3. Maka kita cari dulu PQ dulu ya. Mencari PQ. Mencari PQ kita bandingkan dengan yang sudah diketahui yaitu PR. Perbandingannya berapa? PQ-nya akar 3, PQ-nya adalah 2, maka akar 3 per 2. Kita kerjakan, PQ belum tahu, PR-nya adalah 20 cm sama dengan akar 3 per 2. Selanjutnya kita kalikan silang, PQ kali 2 itu sama dengan di sini 20 kali akar 3. Untuk mencari PQ, ya ini kali 2 berpindah ya menjadi dibagi. Nah, hasilnya adalah 20 kali akar 3 per 2. Ada yang bisa disederhanakan, 20 dan 2 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 10 akar 3 cm. Kita ketemu panjangnya 10 akar 3. Sekarang kita cari. Kita sudah dapatkan panjangnya yaitu 10 akar 3 cm ya. Nah, sekarang kita akan mencari lebar atau QR ya, masih sama seperti tadi. QR kita bandingkan dengan yang sudah kita
ketahui, yaitu sisi PR. Maka di sini QR kita bandingkan dengan PR, perbandingannya adalah 1:2. Nah, QR di sini kita belum tahu, PR-nya adalah 20 cm sama dengan 1/2. Selanjutnya kita kalikan silang, kita dapatkan QR itu 20 kali 1 dibagi 2. Atas bawah ini bisa kita coret ya, hasilnya adalah 10 cm. Maka kita dapatkan panjang 10/3, lebarnya 10 cm. Jadi luasnya itu adalah 10/3 dikali 10. Hasilnya adalah 100/3 cm persegi. Jadi yang kita kalikan adalah yang di luar akar. Ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya di sini ada bangun layang-layang ABCD dengan AB sama dengan 20 cm, BC 13 cm, dan diagonal BD itu 24 cm. Carilah luas layang-layang ABCD. Nah, di sini kita bisa melengkapinya ya dulu dengan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Kita tahu bahwa AB 20 cm, BC 13 cm, dan BD itu 24. Nah, BD di sini 24, otomatis kita bisa tentukan bahwa DE itu 12 dan BE itu juga 12 karena ini sama panjang gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari luas layang-layangnya. Nah, rumusnya itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, namanya diagonal itu adalah yang ini ya, BD dan AC. Nah, diagonal yang pertama BD itu kita sudah tahu hasilnya adalah 24 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari AC atau diagonal yang kedua. Caranya bagaimana untuk mencari AC? Nah, AC di sini itu adalah hasil penjumlahan dari AE dan EC ya. Adalah penjumlahan dari AE dan EC. Kita cari dulu AE teman-teman ya. Untuk mencari AE kita lihat segitiga AEB. Ya, di situ ada siku-siku di E. Kemudian AB-nya itu 20 cm, EB-nya 12. Nah, sekarang kita akan mencari AE dulu. Nah, di sini merupakan segitiga siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, di sini dia bukan sisi miring ya, teman-teman ya. Maka di sini untuk mencari AE kuadrat tuh pasti dikurangi 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya 400 dikurangi 144, kita dapatkan AE kuadrat sama dengan 256. Nah, karena kita hanya mencari AE, maka kita akar pangkat 2 dari 256, hasilnya adalah 16 cm. Ya, jadi untuk panjang AE di sini kita sudah tahu 16 cm. Sekarang kita akan mencari EC ya, mencari EC di sini kita lihat segitiga ECB siku-siku di E, di mana BC 13 cm, EB itu adalah 12 cm. Kita akan mencari EC. Nah, EC di sini juga bukan sisi miring, maka kita akan mengurangi 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya adalah 169 dikurangi 144, berarti EC kuadrat sama dengan 25. Nah, kita mencari EC itu akar pangkat 2 dari 25, hasilnya adalah 5 cm. Maka kita dapatkan panjang diagonal AC itu adalah 16 ditambah 5 cm. Nah, kita dapatkan diagonal yang kedua itu adalah 21 cm. Nah, di sini kita bisa coret ya, atas bawah 2 dan 24 sama-sama dibagi 2, di sini 12, di sana 1. Berarti kita dapatkan 12 kali 21 itu adalah 252 cm persegi gitu ya. Nah, ini ada satu contoh soal lagi ya teman-teman ya. Ada trapesium sama kaki. Di sini panjang AD-nya itu adalah 13 cm. Maka di sini karena dia sama kaki, BC-nya juga sama ya, 13 cm. AB 20 cm dan CD-nya itu adalah 10 cm. Kita akan mencari luas bangun trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Mana yang merupakan sisi sejajar? Sisi sejajar itu adalah CD dan AB. Maka kita jumlahkan dulu. 20 ditambah 10 kali tinggi. Nah, tinggi dibagi 2. Berarti kita yang belum kita tahu adalah tingginya. Kita akan mencari tingginya dulu ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat dulu. Tinggi ini kita bisa cari dari segitiga siku-siku ini. Tapi kita harus tahu sisi yang pendek ini ya teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa AB di sini adalah 20 cm. Otomatis panjang
ini itu juga sama dengan CD, yaitu 10 cm ya, 10 cm. Nah, otomatis sisanya tinggal berapa teman-teman? Tinggal 10, karena di sini sama panjang, maka sama-sama bagi 2, hasilnya di sini adalah 5. Nah, untuk mencari tingginya, kita lihat segitiga siku-siku di sini. Untuk mencari tinggi dia bukan sisi miring, maka kita kurangi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Hasilnya 144. Maka T itu sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Hasilnya 12 cm. Maka tingginya kita sudah tahu 12. Ya, tinggal kita sederhanakan atas bawah. 2 dengan 12 sama-sama bagi 2, di sini 6, sana 1. Berarti kita dapatkan 30 kali 6 sama dengan 180 cm persegi. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan ini bisa disimak, bisa dipahami lagi. Jika ada yang masih keliru, silahkan bisa diperbaiki. Itu saja dari Miss ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.